Ajis akhirnya melapor, tapi dia terjebak tanda tangannya sendiri karena dia mempunyai 2 tanda tangan dan jadi pertanyaan penyidik. Karena tanda tangan yang tertera di surat pernyataan yang disampaikan oleh saksi pemohon itu bukan tanda tangan saya. Karena tanda tangan saya untuk pemilu legislatif 2019 ada sedikit perbedaan dengan tanda tangan saya di dalam Pilkada 2020 ini. Berita makin panas. Perkara kasus pemalsuan tanda tangan. Ternyata Bang Ajis sesuai dilansir oleh Bipos sudah melaporkan ke polisi pada tanggal 26 hari Jumat yang lalu. Seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalsel. Lebih spesifik, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Kombes Henry Budiman, melalui Kasubdit 2 AKBP Tri Hambodo mengatakan laporan tersebut diterima hari Jumat tanggal 26. Jadi benar tanggal 26 Februari 2021 Abdul Muthalib, pekerjaan komisioner KPU Kabupaten Banjar, melaporkan adanya kedugaan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat pasal 263 ayat 1 KUHP, kata AKBP Tri. Tempat kejadiannya di SPBU. Laporan tersebut, kata dia, diproses dan saat ini dalam tahap penyidikan. Kami saat ini masih proses lidik, untuk terlapor juga masih lidik, terang AKBP Tri. Seteruan Jarkani PS Abdul Muthalib semakin ramai setelah Ajis melaporkan, malah saksi 2D berterima kasih. Jarnya, laporan Ajis ke polisi mudahkan tangkap pelaku penggelembungan suara. Nah loh, senjata makan tuan. Saksi Jurkani sambut positif laporan Komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib atau Ajis ke Kapolda Kalsel. Akhirnya KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib menjawab tantangan Jurkani, jarnya. Dilansir dari jejak.com, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Muhammad Ripaim membenarkan bahwa penyidik Polda Kalsel telah menerima laporan Abdul Muthalib pada tanggal 26 Februari. Ternyata Abdul Muthalib sudah melapor pada tanggal 26, kemudian menghilang sampai tanggal 3 baru muncul. Padahal tanggal 27-nya dia harus dipanggil menghadap KPU, ternyata menghilang. Ada apakah gerangan? Jadi tanda tanya besar. Saksi Haji Deni Jurkani menyambut positif laporan Komisioner Kabupaten Banjar Abdul Muthalib ke Kapolda tersebut. Menurutnya, apa yang dilaporkan Ajis membuat semuanya terang benderang, khususnya rangkaian dugaan penggelembungan suara yang berawal dari pengiriman 20 kotak suara dari KPU Kalsel yang berisi suara-suara yang telah tercoblos ke KPU Kabupaten Banjar. Inilah surat pengantarnya, 20 suara yang disinyalir sudah dicoblos dahulu, jar. Seperti yang sudah saya sampaikan di hadapan hakim dan MK, disaksikan jutaan pasangan mata masyarakat Indonesia dan disiarkan langsung serta tunda tentang rangkaian dugaan penggelembungan suara Pilgub Kalsel. Patut diduga pengiriman 20 kotak suara dari KPU Provinsi Kalsel tidak hanya melibatkan KPU Banjar, tetapi juga melibatkan KPU Provinsi Kalsel, sebab kotak suara berasal dari provinsi. Karena itu, Jurkani, dengan adanya laporan Abdul Muthalib ke polisi, maka pihaknya berpeluang untuk membeberkan lagi sejumlah bukti dan fakta. Dengan begitu, dugaan kecurangan yang belum diketahui masyarakat luas akan dibongkar. Senjata makan tuan lagi. Pada bagian akhir, Jurkani mengungkapkan ada orang yang berpura-pura ahli dalam menelisik atau palsu surat pernyataan Ajis. Hal ini diduga ingin menciptakan opini kepada masyarakat bahwa surat tersebut palsu. Yang berpura-pura ahli itu lebih terfokus pada salah ketik tahun, yakni tahun 19 Februari 2020, padahal harusnya tahun 2021. Ya lupa bahwa materai
materai 10.000 itu dikeluarkan dan digunakan tahun 2021, sebab bulan Februari 2020 materai tersebut belum ada. Jangan pura-pura jadi ahli, jar-jar kani. Oke. Sementara dari awal pihak Denny mempersilahkan untuk memeriksa keabsahan tanda tangan itu seperti kutipan berikut ini. Ada juga bukti yang kemudian sekarang ramai dibicarakan terkait surat pernyataan penggelembungan suara 5.000 dan penurunan suara saya 5.000. Mana yang benar dari surat pernyataan itu? Silahkan diuji otentisitasnya, keasliannya. Ada alat forensik, ada alat deteksi kebohongan yang bisa digunakan, banyak hal. Itu adalah cara untuk mendeteksi mana sebenarnya surat pernyataan yang benar. Apakah pernyataan saudara Abdul Muthalib atau Aziz yang membantah itu yang benar, atau sebenarnya memang ada surat pernyataan lain yang pernah dia tanda tangani sebelumnya di tanggal 19 Februari. Silakan saja. Ini menjadi bagian dari proses yang harus sama-sama kita ikuti dan kita jadikan pelajaran bagi semua bagaimana kecurangan itu memang harus dilawan dan diberantas. Akhirnya drama Pilkada Kalsel selain menunggu hasil MK juga menunggu hasil profesionalitas pihak kepolisian memeriksa yang atas laporan Aziz tentang pemalsuan tanda tangannya. Tapi di lain pihak Denny yang diwakili oleh yang terlapor yaitu Jurkani malah merasa berbahagia karena dilapor akan terungkapnya kasus pengiriman 20 kotak suara yang diduga sudah dicoblos. Mari kita lihat kebenarannya seperti apa. Kita tunggu saja kebenarannya. Mudah-mudahan yang terbaik dan benar, yang benar-benar jujur dan bersih akan menjadi pemimpin Kalsel kali ini. Tapi siapapun yang dimenangkan oleh MK atas bukti-bukti yang ada dan kemudian pihak polisi dengan bukti-bukti yang ada, kita harus legowo, harus nerimo, harus siap apa adanya. Apapun hasilnya kita harus saling mengikhlaskan, karena itulah kenyataan dan takdir yang ada buat kita semua. Semoga Banua kita semakin jaya, semakin maju, dan semakin jauh dari praktek-praktek kotor politik uang, politik intrik, dan sebagainya. Sekian, salam dari Rumah Hobi Oren.